Sidang terbuka promosi doktor oleh Haris, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, dihadiri oleh guru-guru besar Universitas Hasanuddin sebagai tim promotor dan juga tim penguji. Sidang terbuka ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo MMMSI, sebagai penguji eksternal. Juga turut hadir Ketua Umum Gapensi, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, Andi Rukman Nurdin Karumpa. Haris dalam meraih gelar doktor mengambil judul disertasi yakni Model Komunikasi Penanganan Konflik melalui Program Pemberdayaan Orang Asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni. Disertasi ini menganalisis penyelesaian untuk penanganan konflik yang terjadi khususnya di Kabupaten Teluk Bintani melalui model komunikasi dalam pemberdayaan orang asli Papua. Hasil temuan dalam penelitian ini bahwa lebih efektif menggunakan model komunikasi triparti dalam penanganan konflik. Penanganan konflik dapat dilakukan melalui komunikasi triparti, yakni komunikasi 3 partisipan yang berkepentingan untuk mencari solusi dengan duduk bersama antara pemerintah dengan pemuka pendapat bersama masyarakat. Yang pertama, terima kasih karena telah memberi ruang buat saya untuk berbicara. Kenapa saya pilih judul ini? Karena saya melihat Papua itu perlu banyak komunikasi antara pusat dan daerah. Dalam rangka apa? Dalam rangka memajukan Papua menjadi bagian dari NKRI yang setara. Itu judulnya. Itu yang membuat saya harus mencari hal apa yang baru yang bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di Papua. Oh ya, intinya ini adalah bagaimana komunikasi triparti. Triparti itu adalah komunikasi 3 kelompok, yaitu pemerintah, masyarakat, dan opinion leader bersatu dalam membahas satu kepentingan masyarakat yang sangat banyak, khususnya yang ada di Papua, baik untuk sekarang maupun untuk yang akan datang. Inilah yang menjadi inti daripada konsep penelitian saya. Dengan catatan bahwa apa yang diteliti ini itu adalah orang Papua sendiri dan dikembalikan kepada Papua. Dengan tujuan apa? Membangun Papua. Bisa, karena di luar Papua juga ada masyarakat adat kan, dan petua-tua adat juga ada. Ada juga opini-opini lain selain di tua-tua adat itu, kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin bisa membawa aspirasi masyarakat, termasuk kelompok mahasiswa. Itu adalah kelompok yang disebut sebagai opinion leader, yang bisa membawa aspirasi masyarakat ke pemerintah dan juga membahas bersama bagaimana kepentingan masyarakat itu. Ya, disertasi ini adalah menjadi salah satu tataran ilmiah dengan harapan saya bahwa dapat digunakan oleh pemerintah, oleh masyarakat, termasuk oleh siapa saja yang disebut stakeholder untuk dijadikan sebagai satu bahan pedoman untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia dan lebih khusus lagi di Papua. Karena yang konsep ini adalah konsep yang sangat disebut sebagai general, yang bisa membuka ruang bagi kemajuan di mana saja untuk Indonesia ini terkait dengan masyarakat. Karena tidak bisa masyarakat itu hidup tanpa komunikasi. Dan tidak mungkin masyarakat berkomunikasi tanpa orang. Nah, oleh karena itu konsepnya adalah komunikasi menyelesaikan masalah, tapi komunikasi juga bisa membuat masalah apabila salah berkomunikasi. Ya, jadi yang paling panjang adalah ketika saya dengan Prof. Debia, Prof. Unde, Prof. Jenny sebagai promotor saya, ibaratkan kita kan yang butuh. Dan itu perlu perjuangan. Bayangkan saya jalan dari Bintuni itu jalan darat itu 6 jam. Naik pesawat 2 jam ke sini. Dan saya harus tunggu ketemu dengan tujuan ketemu dengan promotor dan kopromotor. Daripada saya tidak mungkin harus pulang. Saya harus tunggu sampai saya ketemu supaya ada hasilnya. Kalau tidak saya sudah buang biaya, buang tenaga, kalau saya tidak ada hasil percuma. Nah, ada hal yang menarik yang membuat saya tertantang untuk selesaikan ini. Bahwa dipikir bahwa kita Papua tidak bisa. Tapi saya buktikan bahwa kita juga bisa, Papua juga bisa. Ya, saya kira disertasi dari Saudara Haris ini kan tentang model komunikasi dalam menyelesaikan konflik di Teluk Bintuni. Artinya model komunikasi yang seperti apa? Ya tadi kan dikatakan tripartit ya tadi ya. Nah, artinya bahwa komunikasi yang dibangun ini adalah bagaimana melibatkan tokoh masyarakat, ketua adat, pemerintah, ya kan, tokoh agama,
Sehingga disitulah model komunikasi, kalau kita lihat dari komunikasinya Laswell itu kan singkat ya. Jadi ada komunikan, ada media, ada pesan, kemudian juga ada komunikan, orang yang menerima pesan. Nah, disinilah pesan-pesan yang melalui komunikasi ini harus jelas kepada masyarakat. Terkadang karena ada peran media, itu kan berita-berita isu-isu yang hoax itu kan bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Oleh karena itu, tatkala model komunikasi ini langsung bersentuhan dengan tatap muka, maka komunikasi ini bisa langsung diterima oleh para masyarakat. Sehingga yang tadinya masyarakat itu termakan isu ataupun berita-berita di media, maka bisa diluruskan dengan model komunikasi ini. Saya kira itu. Ya, saya kira komunikasi ini bisa ditularkan ke daerah-daerah lain ya, karena cukup berhasil kan, karena dengan adanya komunikasi dengan melibatkan banyak masyarakat, banyak tokoh agama, kemudian juga dengan tokoh-tokoh adat dan sebagainya, bahwa konflik-konflik tadi bisa diselesaikan. Terutama di Papua ini kan sekarang ini sudah mekar menjadi 6 provinsi, sehingga memiliki karakter konflik yang berbeda-beda. Oleh karena itu model komunikasi ini bisa dijadikan role model di daerah-daerah lain. Saya kira itu. Saya kira kita memang punya kemitraan ya dengan kampus, apalagi sekarang ini kami punya program satu namanya adalah desa wisata, yang kedua desa energi, yang ketiga adalah internet desa. Kebetulan internet desa ini kami yang punya ide, kemarin kami mengumpulkan yaitu komunitas desa yang tadinya 9 komunitas desa, ada Abdepsi, ada Perada Nusantara dan sebagainya, kami satukan menjadi namanya Desa Bersatu. Nah, Desa Bersatu ini kita kan isinya kan kepala-kepala desa, ya kan? Nah, melalui Asosiasi Pemerintahan Kepala Desa inilah kami akan mencanangkan yang namanya internet desa. Di desa itu kan banyak yang belum punya jejaring. Nah, sementara ini kan mahal, 200 ke atas. Nah, kami punya program itu per bulan hanya 75.000. Nah, sehingga kita juga bekerjasama dengan Starlink supaya ini bisa menjangkau ke seluruh wilayah. Nah, di samping itu kita desa energi, kita kerjasama dengan kemitraan Pertamina, PLN, dan sebagainya. Kemudian desa wisata. Nah, desa wisata ini sekarang kita sudah kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga 3 program tadi ke depannya akan menjadi sebuah prioritas. Kita bisa bekerja sama dengan kampus-kampus ya, termasuk juga tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu sangat bisa dimungkinkan sekali karena memang kami dalam 1 tahun 2 bulan ini mempelajari bahwa kemitraan dengan kampus itu kita bisa mensinergikan. Karena apa? Kami ada namanya pendamping desa. Pendamping desa itu yang mendampingi bagaimana pola perencanaan terhadap pembangunan di desa. Selain itu adalah penggerak swadaya masyarakat. Nah, penggerak swadaya masyarakat itu ASN. Nah, sehingga perlu adanya sebuah kolaborasi dengan kampus, bagaimana pelatihan-pelatihan model yang terbaru untuk bagaimana mengembangkan sebuah SDM di desa. Saya kira itu sangat cocok bahwa kami akan mengembangkan dan membangun kemitraan dengan kampus. Kalau Sumatera ini hanya 18 kampus, mungkin nanti kita bisa sampai 100 kampus. Saya benar-benar mengikuti mulai dari awal ya, para penguji ya. Dan biasanya orang mengambil doktor itu pikiran-pikiran saya ini jangan-jangan orang lain yang buat gitu ya. Okay. Tapi ternyata dari semua penanya, ya, dari beberapa prof, dia mampu menjawabnya dengan baik. Itu menandakan bahwa saudara Haris ini benar-benar layak mendapat gelar doktor. Dan menurut saya ini orang lapangan ya, tahu benar-benar semua situasi, kondisi, kemudian gaya komunikasi yang harus disampaikan kepada masyarakat Papua. Dan mudah-mudahan dengan gelar ini ya, saudara Haris dapat meningkatkan taraf hidup ya masyarakat orang asli Papua yang juga memang cukup lama di sana. Dia benar-benar lama berkarir di situ ya, di Teluk Bintuni. Dan saya salut ya, karena begitu dia telaten ya, kemudian tidak ada rasa-rasa gugupnya sama sekali menjawab beberapa penanya yang biasanya orang apa yang ditulis lain yang ngomongin. Ini benar-benar apa yang dia tulis dalam disertasinya, kemudian beberapa promotor kemudian
penguji yang menanyakannya, semuanya dijawab dengan baik. Saya pikir saya salut, bangga dan orang-orang seperti ini yang benar-benar diberikan tempat dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Thank you. Acara ini kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari para promotor dan penguji dan tamu undangan yang hadir, serta dilanjutkan dengan foto bersama sebagai kenang-kenangan. Zara Sabita Sucheng, Andrea Ririn Karina, Unhas TV.